Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih umat Tuhan semua. Apa kabar pada hari ini? Kita berada di penghujung hari di tahun 2025 dan sebagai komitmen kita untuk melakukan hal-hal yang memberi manfaat baik kepada kehidupan kita di tahun berikutnya 2026. Maka itu kita mulai dari pagi kita akan melakukan hal-hal yang kita percaya ketika kita menghormati Tuhan, menghormati firman Tuhan, melayani Tuhan, maka kita sedang melakukan peperangan rohani yang akan memberikan dampak baik di tahun 2026. Amin. Baik. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa, Yahweh. Kami bersyukur untuk sepanjang tahun yang telah kami jalani sehingga kami tiba pada hari terakhir di tahun 2025. Kami berkomitmen untuk mengutamakan Engkau di atas segala sesuatu. Terlebih di masa pergantian tahun ini kami ingin berperang secara spiritual supaya kami menang di dalam segala aspek kehidupan kami. Di tahun 2026 kami mendapatkan kemenangan yang kilang gemilang di dalam setiap aspek dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan pada siang hari ini. Kami berdoa untuk pemberitaan firman, setiap kami diurapi Tuhan sehingga boleh memahami, mengerti pewahyuan yang terdapat di dalam setiap kata kalimat firman-Mu. Ini menjadi panduan, menjadi guidance kami menjalani di tahun baru 2026. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-17. Injil Lukas pasalnya yang ke-17 dengan judul perikop kedatangan kerajaan Allah. Ya. Kita akan membaca pada ayat yang ke-20 dan ayat 21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Atas pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Haleluya. Kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah hal yang penuh misteri yang beberapa kali di dalam pelayanan Yesus hal itu disebutkan dan diulas, dibahas, yaitu tentang kerajaan Allah. Saudara, Yesus menyebut beberapa kali di dalam beberapa momen tentang hal kerajaan Allah. Tetapi yang jadi pertanyaannya, adakah di antara kita, saudara, Bapak, Ibu sekalian, umat Tuhan, Jemaat NRC Ministry, adakah yang pernah menemukan kerajaan Allah? Saya yakin jawabannya pasti tidak akan pernah. Orang tidak dapat menemukan kerajaan Allah di suatu tempat tertentu di belahan bumi ini. Ya, apakah kerajaan Allah itu ada di Yerusalem? Apakah hari ini kerajaan itu ada di sana? Tidak ada. Apakah berada di timur tengah lainnya? Juga tidak ada. Ini yang menjadi misteri yang harus Anda dan saya pahami tentang di manakah sesungguhnya kerajaan Allah itu berada. Karena kalau kita dapat memahami dan menemukan kerajaan Allah, ini akan menjadi game changer. Ini akan menjadi solusi bagi sebuah persoalan yang klasik di dalam kehidupan baik umat Tuhan, baik yang tidak percaya. Semua umat di dunia ini memiliki persoalan klasik. Apa itu, saudara? Satu kali Yesus mengajar murid-muridnya yang terdapat di dalam Injil Matius 6. Ketika itu murid-muridnya mengkhawatirkan tentang penghidupan duniawi.
makan, minum, pakaiannya itu hal-hal yang klasik yang saya bilang tadi. Tentang kehidupan ekonomi, amin. Itu menjadi persoalan klasik baik Anda sebagai anak-anak Tuhan, umat yang percaya Yesus atau yang tidak. Itu persoalan klasik. Nah, di dalam pengajarannya Yesus katakan, janganlah kamu khawatir akan hal tersebut. Tetapi carilah apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka ini yang jadi favoritnya. Semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali kita menemukan di mana kerajaan Allah itu berada, maka seluruh persoalan klasik kehidupan yang tadi disebutkan itu, persoalan ekonomi, itu kelar, saudara. Jadi tantangan setiap kita, umat Tuhan, menemukan di mana kerajaan Allah itu berada. Karena ketika Yesus menyampaikan carilah, ini bukan sesuatu yang muluk-muluk. Ini bukan sesuatu yang berlebihan. Kalau ia suruh mencari, firman Tuhan di nats lainnya berkata, barang siapa mencari, ia akan mendapatkan. Jadi kerajaan Allah ini bukan sesuatu yang yang fata morgana, yang tidak bisa ditemukan. Ini ada, Yesus mention beberapa kali. Nah, kita pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba menelusur di mana, seperti apa kerajaan Allah itu berada. Amin. Oleh karena pernyataan kerajaan Allah itu juga muncul atau disampaikan oleh Yesus, maka bijaksananya kita juga akan menggali dari pernyataan-pernyataan lainnya, frasa lainnya tentang kerajaan Allah yang dimaksud oleh Yesus itu sendiri. Amin. Nah, kita akan membuka satu ayat di dalam Injil Markus 11. Kita akan membuka Markus 11. Ya, ini perjanjian baru, saudara ya. Jangan Anda mencari Injil Markus di di perjanjian lama, Anda tidak akan menemukannya. Ya, Injil Markus, ya setelah Matius ya saudara, Injil Markus pasalnya yang ke-11, kita akan menemukannya. Lalu kemudian di ayatnya yang ke-24, ini akan membawa kita, menuntun kita, ini menjadi petunjuk bagaimana kita memahami dan menemukan kerajaan Allah itu sendiri. Injil Markus pasal 11 ayatnya yang ke-24, saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, saudara, dapatkah Anda melihat petunjuk kerajaan Allah di sana? Saya akan sampaikan sebuah kebenaran buat Anda semua. Saudara, ketika Yesus berkata di ayat pertama yang kita baca tentang orang-orang Farisi yang bertanya, bila manakah kerajaan Allah itu datang? Yesus berkata, kerajaan Allah sudah ada di antara kamu. Artinya sudah ada saat itu pula ketika Yesus mengatakan, dan hal yang sama hari ini kerajaan Allah sudah ada di antara kamu. Ini di keberadaan kita hari ini, sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah ada. Tetapi mengapa kita tidak dapat menemukannya? Karena Anda dan saya harus memahami ketika Yesus menyampaikan sebuah pengajaran kepada orang-orang Farisi yang notabene bukan muridnya, ia sendiri berkata bahwa aku mengajarkan kepada orang banyak dalam rupa-rupa umpamaan. Tetapi kepadamu aku berkata yang sesungguhnya. Artinya apa? Ketika Yesus mengajar tentang kerajaan Allah kepada yang bukan murid Tuhan, sesungguhnya ia sedang mengatakan sesuatu yang implisit, perumpamaan, teka-teki
Kaki, saudara, bukan dalam arti kata literaleks yang sebenarnya. Anda dan saya harus sadar bahwa Yesus seorang filsuf besar. Ia bukan hanya memahami kehidupan fisikly, tetapi kehidupan yang metafisik, yang kuantum. Perihal kerajaan Allah ketika dia mengajar, sesungguhnya dia sedang mengajar sesuatu hal yang non-fisik. Makanya di ayat yang tadi pertama kita baca, kerajaan Allah tidak ditandai dengan hal-hal yang lahiriah, yang badani, yang physically, tetapi yang metafisik. Dengan kata lain, kerajaan Allah yang dimaksud adalah tentang kehidupan metafisik, alam kuantum. Anda mengerti alam kuantum? Badan fisik kita ini disebut alam fisika klasik. Itu berkaitan dengan badan-badan lahiriah, badan-badan fisik. Tetapi alam kuantum adalah disebutnya dengan mekanika kuantum. Ini menjelaskan tentang alam yang tidak kelihatan. Alam roh, saudara. Yang disebut dengan kerajaan Allah adalah tentang alam roh. Karena kalau itu sesuatu yang fisik, siapapun Anda hari ini dapat menemukannya. Kita bisa setiap saat, setiap waktu jalan-jalan ke kerajaan Allah. Kalau itu di dunia fisik, amin. Dan setiap orang akan berlomba-lomba datang ke kerajaan Allah. Karena apa? Karena untuk menyelesaikan persoalan yang klasik tadi, apa? Makan, minum, pakaian, berbicara tentang perekonomian. Namun persoalannya yang tadi itu bukanlah alam fisik. Sehingga tidak semua orang dapat berkunjung ke sana. Hanya yang dicelikan matanya oleh Tuhan, hanya seorang murid Yesus yang sudah mendapat pengajaran langsung daripada Tuhan, maka ia dapat memasuki kerajaan Allah dan menemukannya. Amin. Yesus berkata di dalam Injil Lukas yang tadi kita baca, perihal berdoa contohnya, ketika engkau berdoa dan memohon untuk suatu hal, percayalah bahwa hal itu sudah didapatkan. Baru kemudian secara fisik kamu menerimanya. Pertanyaannya di mana mendapatkannya? Yaitu adalah di kerajaan Allah dulu, saudara. Di alam mental. Saat kita berdoa, masuklah ke alam mental, ke alam sebuah keadaan yang tidak physically, alam kuantum tadi, seakan-akan Anda sudah menerimanya. Ini berkaitan tentang filsafat ilmu yang disebut dengan alam kuantum. Gambaran sebuah visual mental. Itu adalah kerajaan Allah. Yesus memberi petunjuk. Kalau kamu berdoa, bayangkan bahwa kamu sudah mendapatkannya. Maka secara fisik kamu akan menerimanya. Akan diberikan. Ini adalah rahasia tentang bagaimana Anda dan saya menemukan kerajaan Allah. Bukan soal hal yang fisik, saudara. Anda harus paham, membaca firman Tuhan, memahami firman Tuhan, itu lebih banyak disampaikan secara implisit, secara perumpamaan. Tersirat. Bukan secara literal, secara tulisan. Contoh, saya beri contoh, saudara. Dari awal penjelasan firman Tuhan selalu disampaikan secara implisit. Ketika Tuhan berbicara tentang Taman Eden, menurut Anda Taman Eden itu physically atau non-fisik? Oke, saya permudah saja. Kalau berbicara itu soal fisik, di mana hari ini Taman Eden berada? Ada arkeolog yang pernah menemukan Taman Eden hari ini? Ilmuwan manapun, pendeta sakti manapun, tidak dapat menemukan Taman Eden di mana berada hari ini. Lalu pertanyaannya, apakah Taman Eden sudah hancur ketika masa penghukuman zaman Nuh? Sudah tenggelam oleh air bah seperti Atlantis. Seperti itu? Terlalu kecil kekuatan Tuhan kalau Taman Eden bisa dimusnahkan dengan cara yang demikian. Karena Taman Eden sendiri berbicara tentang alam metafisik, saudara. Ia dijaga oleh malaikat cherubim. Bayangkan, siapa yang dapat menjamah Taman Eden? Artinya, bagaimana mungkin Taman Eden bisa hancur oleh sebuah bencana wong dijaga oleh malaikat langsung?
Tidak. Tetapi faktanya tidak ada satu negara manapun, tidak ada satu ilmuwan manapun, tidak ada pendeta sakti manapun yang dapat menemukan Taman Eden. Karena sesungguhnya itu mirip seperti yang dijelaskan tentang kerajaan Allah. Itu berada di alam metafisik, di alam kuantum. Kerajaan hal yang sama perihal kerajaan Allah. Maka memahami kerajaan Allah artinya Anda harus masuk ke sebuah dimensi kuantum. Alam hayal, alam mental, saudara. Yesus mengajarkan, ketika engkau berdoa, perbuatlah bahwa seolah-olah itu sudah ada. Tetapi dalam fisiknya ada enggak? Belum, saudara. Dengan kata lain, Anda harus menghidupi sebuah keadaan di alam kerajaan Allah. Anda sudah mendapatkan apa yang Anda doakan. Itu yang Yesus ajarkan di Injil Lukas tadi. Itulah kerajaan Allah. Di kerajaan Allah segala sesuatu itu tidak perlu diminta. Ketika Anda berpikir menginginkan itu sudah ada. Amin. Yesus yang mengatakannya, carilah dulu kerajaan Allah, maka hal-hal itu ditambahkan dengan otomatis. Bukan Anda yang meminta loh, ditambahkan langsung. Ketika Anda berpikir itu langsung ada. Dan keadaan tersebut, fakta tersebut, kejadian tersebut hanya terjadi di alam kuantum. Di alam kerajaan Allah, di alam metafisik. Apa yang Anda pikirkan already exist dikatakan oleh ilmuwan. Di alam kuantum. Nah, ketika Anda menghidupinya terus setiap hari, setiap saat, maka itu di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus mengatakan bahwa pikirkanlah hal-hal, perkara-perkara yang di mana? Di atas, di mana Allah ada, bukan perkara yang di bumi. Maksudnya setiap saat, setiap waktu, kehidupan kita harus senantiasa berpikir bahwa kita bukan sedang hidup di alam kasar ini. Di alam kasar ini penuh penderitaan, saudara. Penuh kekurangan, penuh keterbatasan. Amin. Anda hari ini mendapati banyak keterbatasan hidup. Keterbatasan finansial. Keterbatasan kemampuan Anda secara berpikir, keterbatasan Anda dalam berbagai aspek, penyembuhan kesehatan dan lain-lain. Tetapi perkara yang di atas di mana Allah ada, tidak ada yang tidak mungkin. Dan itu adalah di kerajaan Allah. Itu adalah alam kuantum, alam fisik. Sederhananya saya simpelkan, saudara, bahwa Anda ketika memahami firman Tuhan, Anda harus paham Yesus itu seorang filsafat besar, seorang filsuf. Ia mengerti hukum fisik, ia mengerti hukum metafisik, alam yang tidak kelihatan. Firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu di alam kasar ini telah dimulai dari alam yang tidak kelihatan. Alam kerajaan Allah, saudara. Anda dan saya harus aware dan harus terbuka tentang ilmu fisika kuantum. Di mana possibility, di mana segala kemungkinan seperti yang Tuhan Yesus bilang semuanya sudah ada. Anda tidak minta pun sudah ditambahkan kepada Anda. Pikirkanlah setiap saat, setiap waktu bahwa saya anak-anak Allah yang dilimpahi dengan segala macam kekayaan. Pikirkan itu, bayangkan itu, bertindaklah seperti itu. Dengan demikian sebenarnya Anda sedang berada di kerajaan Allah. Amin. Maka segala keterbatasan kita di tahun 2025 dengan pewahyuan baru perihal kerajaan Allah, kita menghidupi sebagai pribadi yang berbeda, yang sudah dibukakan pewahyuan bahwa bagaimana cara hidup di dalam kerajaan Allah, maka segala sesuatu menjadi mungkin di tahun 2026. Amin. Ekonomi kita mengalami peningkatan. Kesehatan kita mengalami perbaikan signifikan. Bukannya menjadi tambah tua, tetapi menjadi semakin muda. Mungkin enggak? Tidak ada yang tidak mungkin. Karena dikatakan di kerajaan surga tidak ada yang terlalu tua, tidak ada yang terlalu muda. Bisa enggak? Bisa, saudara. Menurut Anda saya ini usia berapa?
Menurut Anda, karena ini tahu siapa berapa usia saya, tetapi mostly kebanyakan orang menganggap saya itu lebih muda dari yang sebenarnya. Saudara, saya ini hampir menjelang 50, Saudara. Tetapi masih seperti ya mungkin belum 40 lah ya. Ya, artinya gini Saudara, ketika kita memikirkan perkara yang di atas sebagai anak-anak Allah yang senantiasa sehat, senantiasa diberkati, maka itu akan berefek kepada kehidupan fisik kita. Itu adalah bagaimana cara hidup di dalam kerajaan Allah. Amin. Amin. Paham ya? Kiranya di akhir tahun 2025 ini pewahyuan tentang bagaimana Anda memahami dan menghidupi kerajaan Allah boleh dibukakan dan disingkapkan sehingga Anda dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri ibadah, seperti biasa saya mengundang setiap Anda yang diberkati dengan pelayanan Energy Ministry, diberkati oleh Tuhan ya, mengundang Anda untuk berpartisipasi mendukung pelayanan. Mungkin Anda bisa berdonasi melalui fitur terima kasih di layar Beranda Channel gitu ya, baik di TikTok atau di YouTube atau di Facebook. Ada fitur terima kasih, Anda bisa berdonasi melalui fitur itu. Atau Anda juga bisa membeli produk-produk yang saya tawarkan di link deskripsi atau di keranjang kuning gitu ya. Anda bisa membeli produk, dengan demikian Anda juga sudah berdonasi. Bagi Anda yang lebih ringan lagi bagaimana cara menyupport pelayanan, Anda klik subscribe, Anda thumbs up, Anda komen, dan Anda share video-video di Energy Ministry. Dengan demikian Anda membantu pelayanan Tuhan lebih luas lagi menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa Surga, kalau pada hari terakhir di tahun 2025 kami boleh mendapat pewahyuan baru, memahami dan mengerti tentang apa itu kerajaan Allah dan bagaimana bersikap hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu, dan biarlah ini tumbuh di setiap hati kami di tempat yang paling terbaik sehingga tumbuh berbuah lebat di dalam kehidupan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa meninggalkan tahun 2025 menyambut tahun 2026 dalam sukacita yang besar yang Tuhan berikan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom.